Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaika ya manba'al ulum. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri warzuqni fahmal qawi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita akan melanjutkan kembali untuk kajian kita dalam kitab Qamut Tughyan, yakni di halaman 14. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Qala an-nazimu watlub li'ilmin summa lakkinhul wara azim kalamar rabbi wathur tu'samu. Watlub li'ilmin, dan tuntutlah bagi ilmu. Summa lakkinhul wara, kemudian ajarkanlah ilmu tersebut al-wara kepada orang-orang, kepada manusia, kepada masyarakat, ya, kepada orang-orang, kepada manusia. Azim kalamar rabbi, dan agungkanlah akan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Wathur, dan sucikanlah. Tu'samu, kamu akan dipelihara. Watlub li'ilmin summa lakkinhul wara azim kalamar rabbi wathur tu'samu. Zakaran nazimu fi hadzal baiti arba'a syu'abin fayuqalu ala naski ma marra. Menyebutkan oleh nazim pada ini bait, di dalam bait tadi yang baru saja dibacakan, arba'a syu'abin, ada 4 cabang iman di dalam bait tersebut. Fayuqalu ala naski ma marra, maka dikatakan menurut susunan yang telah lalu. Jadi tinggal menyambungi susunan yang sebagaimana telah lalu. Cabang iman yang ke-15, cabang iman yang ke-16. Nah, kemudian beliau pun di sini melanjutkan kembali menurut susunan, yaitu cabang iman yang ke-17. Wasyu'batu sabi'atu asyrata, cabang iman yang ke-17. Talabul ilmi, yakni menuntut ilmu. Nah, ini cabang iman yang ke-17. Talabul ilm. An Abdullah bin Mas'udin, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu kana khairan lahu min umrid dunya sab'ata alafi sanatin. Kata Nabi, man ta'allama baban, barang siapa belajar satu bab, belajar satu bab, minal ilmi, daripada ilmu, di mana ilmu tersebut yantafi'u bihi, bermanfaat dengannya, fi akhiratihi wa dunyahu, baik untuk akhiratnya dan dunianya. Ilmu tersebut yang dia tuntut, yang dia belajar, akan bermanfaat untuk akhirat dan dunianya. Belajarnya satu bab. Maka kata Nabi dalam hadis ini, kana khairan lahu, adalah lebih baik baginya, min umrid dunya, daripada umur dunia, sab'ata alafi sanatin, 7.000 tahun. Yang menuntut satu bab, ya, daripada ilmu. Nah, ini untuk motivasi kita nih, nah. Untuk motivasi untuk belajar, senantiasa belajar, di mana ilmu yang akan dipelajari itu adalah yang bermanfaat untuk akhirat kita tentunya, dan juga untuk dunia kita.
Nah, lebih baik daripada umur dunia 7.000 tahun. Sab'ata alafi sanatin. Siyamun naharoha wa qiyamun layaliyaha. Puasa siang harinya, ibadah malam harinya. Maqbulan ghaira mardudin, diterima, ghaira mardudin, tidak ditolak. Wa an Mu'az bin Jabalin, daripada Mu'az bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma, belajar ilmu akan ilmu. Ta'allamu al-ilma, belajarlah oleh kalian akan ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi hasanatun, karena belajar, mempelajari karena belajar atau menuntut ilmu atau belajar itu lillah, karena Allah, hasanatun, itu kebaikan. Karena kalau kita belajar menuntut ilmu itu hasanatun, kebaikan. Wa dirasatahu tasbihun, dan mendarasnya itu tasbih. Mempelajarinya itu adalah tasbih. Wal bahsa anhu jihadun, dan membahas daripadanya itu jihad. Wa talabahu ibadatun, dan menuntutnya adalah ibadah. Wa ta'limahu sadaqatun, dan mengajarkannya adalah sedekah. Wa bazlahu li ahlihi qurbatun, dan memberikannya kepada ahlinya itu adalah qurbah, ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fikra fil ilmi ya'dilu siyamah, dan memikirkan pada ilmu menyamai puasa. Ya'dilu as-siyam, menyamai puasa. Wa muzakaratahu ta'dilul qiyam, dan mendiskusikannya itu menyamai dengan qiyam, yaitu ibadah malam. Nah, ini diantara keutamaan, fadilah, kelebihan daripada ilmu. Belajar, di mana belajarnya kebaikan, mempelajarinya itu tasbih, kemudian membahasnya itu jihad, menuntutnya itu ibadah, dan seterusnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubil ilma walau bainaka wa bainahu bahrun min narin. Utlubil ilma, tuntutlah ilmu, carilah ilmu. Walau bainaka wa bainahu bahrun min narin, sekalipun di antaramu dan di antaranya ada lautan daripada api. Masya Allah. Ini pentingnya belajar ilmu, menuntut ilmu. Inilah andai kata ada penghalangnya itu adalah lautan, dan lautan itu lautan api, walaupun demikian carilah ilmu, kata Nabi. Walau bainaka wa bainahu bahrun min narin, sekalipun di antaramu dan di antaranya adalah lautan daripada api. Apalagi kita saat inilah, bahwa hampir tidak ada penghalang. Tidak bisa ketemu langsung, bisa secara online, kan begitu. Jadi paling kalaupun online, pulsa palinglah, jaringan, tapi masih bisa ditonton ulang nanti. Walaupun tidak secara langsung kan, tapi bisa ditonton ulang. Pas ada pulsa, pas jaringan baik, bisa diputar ulang, kan begitu. Jadi sehingga zaman sekarang ini, alasan kita untuk tidak mencari ilmu, tidak menuntut ilmu itu hampir tidak ada alasan. Apalagi hidup di daerah kota kan, kecuali mungkin hidup di pelosok desa. Hidup di pelosok desa pun, ya, hampir tidak ada alasan juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari masa kecil, masa buayan, ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Jadi nuntut ilmu.
Jadi dalam semua keadaan, pada semua waktu ya, nah, kita itu menuntut ilmu itu maksudnya minal mahdi ilal lahdi. Jadi walaupun keadaan kita misalnya sibuk, tapi sesibuk apapun dia tetap ya menuntut ilmu itu adalah ada satu kewajiban. Ai maksudnya anna ta'allumal ilmi fardun, bahwasanya belajar ilmu itu fardun, hukumnya fardu, fi jami'il awqati wal halati, pada semua waktu dan keadaan. Itu yang dimaksud dengan hadis tuntut ilmu dari buayan masa kecil sampai ke liang lahat. Artinya kata beliau, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa menuntut ilmu itu fardu pada semua waktu, pada semua keadaan. Wa qala ba'du salafi, berkata sebahagian ulama salaf, al-ulumu arba'atun. Nah, ilmu itu ada 4. Yang pertama al-fiqhu lil adyani, yaitu ilmu fikih untuk adyan, untuk agama. Wa tibbu lil abdani, dan ilmu kedokteran untuk badan, untuk kesehatan kan. Jadi ilmu kedokteran untuk badan. Wan nujumu lil azmani, dan nujum yaitu ilmu masalah perbintangan, lil azmani untuk masa. Ya, untuk mengetahui arah kiblat ya, untuk mengetahui waktu sholat, untuk mengetahui arah kiblat. Kemudian kompas kan, untuk melakukan perjalanan jauh situ kemari biar tidak tersesat, dan seterusnya. Ini kan termasuk dalam ilmu perbintangan, ilmu nujum. Wan nahwu, dan ilmu nahwu lil lisan, yakni untuk lisan, untuk berbicara, ilmu bahasa. Jadi belajar ilmu nahwu kan untuk berbicara. Nah, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, kemudian ilmu yang lain ya, bahasa Arab ya. Nah, ini kata ba'dus salaf. Jadi ada 4 fikih, ilmu kedokteran, fikih tadi untuk agama, ilmu kedokteran untuk kesehatan, untuk badan, ilmu perbintangan untuk masa zaman, sedangkan ilmu nahwu untuk lisan, untuk berbicara. Wa'lam, ketahuilah. Wa'lam, ketahuilah. Anna tahsilal ilmi ala naw'aini. Anna tahsilal ilmi, bahwasanya untuk menghasilkan ilmu, untuk mendapatkan ilmu, ala naw'aini. Nah, itu 2 bagian. Ada 2 cara ya, ada 2 bagian. Kasbiyin wa sima'iyyin. Jadi ada yang secara kasbi, usaha, wa sima'iyyin, dan ada secara sima'i, yaitu mendengarkan, melalui pendengaran. Nah, fal kasbiyu, maksud kasbi ini apa? Fal kasbiyu yang pakai usaha ya nah. Fal kasbiyu huwa al-ilmul hasilu bimudawamatil darsi wal qiraati alal ustazi. Nah, kasbi ini adalah huwa, yaitu al-ilmu al-hasilu, ilmu yang dihasilkan, ilmu yang kita dapatkan, al-ilmul hasilu bimudawamatil darsi, dengan terus menerus belajar, wal qiraati, membaca, alal ustazi, atas ustaz ya, atas guru kita ya nah. Senantiasa kita belajar di hadapan beliau, membaca di hadapan beliau, atau beliau yang membacakan, kita mendengarkan. Jadi dia selalu bersama ustaz ya, kayak kita di pondok gitu kan. Itu namanya kasbi kalau kita di pondok. Kalau kita belajar di pesantren ya. Wasima'iyu, sedangkan sima'i huwa at-ta'allumu minal ulama'i, yaitu kita belajar daripada ulama, bis-sima'i, dengan mendengarkan, hadir ke majelis beliau ya, hadir ke halaqah beliau, begitu. Fi umurid dini wad dunya, pada perkara agama dan dunia. Nah, bedanya kalau yang kasbi itu dia terprogram ya, ada terprogram atau pelajarannya fikih dan seterusnya. Nah, ada ini kita ta'allum, mendengarkan kalam daripada ulama, mendengarkan kalam ulama bersama beliau ya nah.
Kadang sambil makan Sidin menyampaikan kalam hikmahnya, sambil menyertai beliau kita mendapatkan kalam hikmahnya, itu juga akan mendapatkan ilmu. Ya. Mengawani Sidin, ya, mengawani beliau di mobil misalnya. Nah, lalu kita pun mendapatkan ilmu. Beliau menyampaikan kalam-kalam hikmahnya. Itu namanya simai, ya. Ya huwa ta'allum minal ulama bis simai fi umurid dini wa dunya, baik urusan agama maupun urusan dunia. Wa hadza, dan ini yang simai ini, la yahsulu ila bi mahabbatil ulama, tidak akan hasil kecuali dengan mencintai ulama. Wal ikhtilati ma'hum, dan bergaul bersama mereka. Kita bergaul, ya, ngobrol, nanti kan ngomong-ngomong, ngobrol sama beliau. Maka obrolannya ulama itu adalah ilmu, ya, obrolannya ulama ini. Jadi ulama itu tidaklah berbicara kecuali masa ilmu, kecuali yang penting, yang bermanfaat. Kalau yang tidak bermanfaat itu tidak akan ada di kalam ulama tersebut. Jadi semuanya itu bermanfaat. Berbicara tentang motivasi, berbicara tentang di saat beliau lagi belajar kayak apa, kan akhirnya kita pun terinspirasi dari cerita-cerita beliau, begitu. Nah, ini kita dapatkan dengan mencintai ulama, lalu kita bergaul dengan ulama, membicarakan tentang urusan umat, ya. Ulama itu begitu, ya, dia melek dengan perpolitikan, melek dia dengan keadaan situasi saat ini. Tidak yang menutup mata telah dengan keadaan saat ini, tidak lari dari keadaan ini. Jadi kalau ulama itu dia selalu tadi memperhatikan situasi kondisi. Lalu melihat akar masalah, kenapa ini terjadi, dan akhirnya memberikan solusi. Nah, kita dapatkan itu ilmu, ya, dari mereka para ulama. Wal mujalasati lahum, dan bermajlis bersama mereka. Ada majlis ta'lim beliau, kita hadiri. Wal istibsari minhum, dan istibsari minhum, dan melakukan perjalanan bersama mereka. Dia tadi mengawani beliau di dalam mobil, lalu kita berbicara, bertanya. Maksudnya bertanya kepada beliau tentang masalah ilmu, tentang fikih, tentang hadis, dan seterusnya lah. Nah, ini namanya simai. Maka kalau kita bisa menggabungkan antara dua, yaitu kasbi dan simai, ya, ini masya Allah, kita maka akan mendapatkan ilmu. Kasbi kita lakukan, simai juga kita lakukan. Wa yajibu 'alal muta'allimi, dan wajib kepada muta'allim, kepada penuntut ilmu, kepada pelajar, ya, kepada orang-orang yang menuntut ilmu, muta'allim. Wajib kepada penuntut ilmu ayanwiya bi tahsilil ilmi, bahwa ia berniat dengan menghasilkan ilmu. Jadi dia ada niatnya, harus ada niat dulu untuk mendapatkan ilmu, untuk menghasilkan ilmu. Bi tahsilil ilm, apa niatnya? Ridallahi ta'ala, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wad darul akhirah, dan negeri akhirat. Nah, ini penting lah kalau kita ingin hadir menuntut ilmu, ya, termasuk kita yang online seperti ini, ya, harus ada niat. Niatnya apa? Kita untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, yalah, untuk negeri akhirat, untuk kebahagiaan di negeri akhirat. Nah, ini penting, ya, kalau kita ingin menuntut ilmu, ini termasuk online seperti ini. Karena kita, walaupun demikian, ini kan tidak lepas daripada kita menuntut ilmu. Kemudian apa lagi niat kita? Wa izalatal jahli an nafsihi. Wa izalatal jahli an nafsihi, dan menghilangkan kejahilan daripada dirinya, supaya dirinya tidak jahil. Karena jahil itu, kata guru kami, kata guru Kiai Haji Qaumuli, kata beliau, jahil jangan dipelihara. Kata beliau, jahil itu harus dihilangkan. Wa izalatul jahli an nafsi, dan menghilangkan kejahilan daripada dirinya. Wa ansairil juhali, dan daripada semua kejahilan.
daripada orang-orang jahil. Jadi dia ingin menghilangkan kejahilan baik daripada dirinya maupun kepada orang-orang yang jahil, juhal, kepada semua orang-orang yang jahil. Dia akan berdakwah, dia akan mengajari dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan tadi. Wa ihya ad-dini, dan menghidupkan agama. Wa ibqa al-islami bil ilmi, dan mengekalkan Islam dengan ilmu. Jadi untuk menghidupkan agama di saat agama mulai terinjak-injak, agama mulai dilecehkan, nah maka kita yang menuntut ilmu di pondok, maka kita punya niat untuk itu, untuk menghidupkan kembali agama dan untuk mengekalkan Islam bil ilmi, dengan ilmu. Jadi oleh karena itu harus serius kita lah menuntut ilmu, tidak boleh santai, harus serius. Karena kita lah generasi-generasi yang akan menjaga agama kita, menjaga Islam. Wa yanwiya bihi asyukra ala ni'matil aqli, dan dia berniat dengannya untuk syukur kepada nikmat Allah, nikmat akal. Wa sihatal badani, dan kesehatan badan. Dan ini kita nih sehat alhamdulillah, menghirup udara pagi hari. Jadi akhirnya kita pun, ini ada ta'lim Abah ini, akhirnya ikut hadir ke ini untuk mensyukuri. Dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat bahwa kita sehat. Dalam rangka apa lagi? Kita masih diberikan akal oleh Allah, lalu kita pun mensyukuri nikmat akal. Nah tentunya niat-niat yang di atas juga harus ada ya, mencari keridhaan Allah, bukan mencari keridhaan siapa-siapa. Bukan supaya guru kita senang, bukan supaya guru kita itu suka, ya. Tidak seperti itu. Jadi kita mencari keridhaan Allah. Kalau yang kita cari ada keridhaan Allah, otomatis saja guru itu pasti senang. Ya, otomatis akhirnya keridhaan Allah diletakkan kepada hati seorang guru kita. Diletakkan keridhaan tadi di hati guru kita, maka secara otomatis hanya guru kita pun redha juga, senang juga. Walaupun misalnya duduknya itu entah di puncu manakah, duduknya entah di tengah atau di mana, tetapi dalam hati guru tadi senang, suka. Nah, kenapa? Karena yang keredoan yang dia niatkan itu diletakkan Allah di dalam dada gurunya, di dalam hati gurunya. Tapi kalau tidak demikian, kalau niatnya salah, walaupun duduk di depan, di muka, tapi niatnya adalah untuk mencari perhatian dan seterusnya, di hati guru itu juga berat juga, Cuma karena seorang guru itu selalu berbagus sangka, walaupun kadang-kadang hatinya tidak senang kepada sepulan yang duduk di depan misalnya lah, ya tetap juga digembirakan hati. Nah, kenapa demikian? Ya mungkin niatnya itu yang salah. Kita duduk di depan misalnya tuh, niat kita yang salah mungkin. Bukan untuk mencari keridhaan Allah, tapi justru untuk mencari perhatian dan seterusnya. Jadi ini penting. Makanya niatkan itu untuk mencari keridhaan Allah. Dimanapun kita tuh duduk, apalagi di depan, ya tentunya lebih baik lagi kan. Sudah niatnya baik, niatnya bagus, mencari keridhaan Allah, mencari kebahagiaan negeri akhirat, niatnya nih udah bagus, di depan lagi duduk, nah makinnya bagus. Nah ini sangat penting ya, terutama kita sebagai penuntut ilmu. Jadi carilah keridhaan Allah, otomatis guru kita akan redha, guru kita akan senang. Kemana kan kita duduk? Tapi tentunya bagusnya tadi di depan, ya tetap di depan itu punya keutamaan tersendiri ya. Tapi kalau niatnya tadi salah, ya hanya ditolak. Kalau niatnya salah, jadi makanya harus benar ya niat dalam menuntut ilmu. Ini di ta'lim juga ada ini ya, di ta'lim agak mirip-mirip ya. Kalau di ta'lim ini ada kalimat ini. Ya, silakan dicek nanti di kitab ta'lim muta'allim. Wala yanwiya bihi iqbalan nasi ilaih, dan dia tidak berniat untuk mencari simpati manusia, untuk mencari popularitas di sisi manusia, Dan tidak ada niat dia seperti itu. Jadi jangan diniatkan nanti kalau saya nuntut ilmu saya akan ingin menjadi orang terkenal, ingin menjadi penceramah hebat dan seterusnya. Itu jangan sampai. Dan dia tidak berniat untuk mencari simpati manusia. Wastajlabi mata'i dunia, dan untuk mencari kekayaan harta benda dunia. Ya, tidak ada niat yang seperti itu. Menarik
mencari mata benda dunia, harta dunia, mencari kekayaan. Jadi ilmunya itu dijadikan alat untuk mencari kekayaan dunia. Nah, tidak demikian. Wal ikrami inda sultani wa ghairihi, dan memuliakan inda sultani wa ghairihi, di sisi penguasa. Dan apa tadi? Dan dia tidak berniat untuk mencari simpati manusia, untuk mencari kekayaan dunia, dan mencari kemuliaan di sisi sultan, di sisi penguasa, wa ghairihi, dan selainnya. Nah, tidak demikian niatnya. Jadi jangan sampai niat yang seperti itu. Niat yang salah, niat yang rusak ya. Akhirnya capek yang didapatkan, letih yang didapatkan. Nah, jadi oleh karenanya sekali lagi, jadi perhatikan niat kita ya. Niat kita yang baik di dalam menuntut ilmu. Yang bagus yaitu apa tadi? Mencari keridhaan Allah, mencari kebahagiaan negeri akhirat, kemudian menghilangkan kejahilan, untuk menghidupkan agama, mengekalkan Islam dengan ilmu, untuk menjaga agama, dan niat-niat yang baik lainnya. Nah, kemudian selanjutnya wasyu'batu saminatu asyrata, dan cabang iman yang ke-18, nasrul ilmi asy-syar'i, menyebarkan ilmu syara'. Jadi menyebarkan ilmu syara'. Setelah kita mendapatkan ilmu, lalu kita sampaikan ilmu itu sesuai dengan kapasitas itu, sesuai dengan apa yang kita punya, apa yang kita ketahui. Jangan sampai yang tidak kita ketahui kita sampaikan juga lah, ngada-ngada namanya, mengarang. Yang tidak diketahui disampaikan, bahapal akhirnya. Kalau jadi orang Banjar itu bahapal. Jadi harus yang kita ketahui ya. Kalau yang tidak kita ketahui, ya jangan. Ya memang tidak kita ketahui. Ditanya hukum A, karena tidak tahu hukumnya, lalu dijawabnya bebarang. Nah, itu tidak benar ya. Jadi nasrul ilmi asy-syar'i, menyebarkan ilmu syara'. Jangan juga lah, yang penting disampaikanlah. Masalah benar atau salah itu nomor 2 ya. Itu tidak begitu ya. Jadi harus betul-betul apa yang kita ketahui. Nah, kenapa? Nah, kita lihat hadis Nabi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, liyuballighash syahidu minkumul ghaibah. Hendaklah, kata Nabi, menyampaikan orang yang hadir daripada kamu akan yang gaib. Apa yang hadir kan dia kan mendapatkan ilmu nih. Lalu yang kita dapatkan itulah yang kita sampaikan. Ya, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita misalnya. Liyuballighash syahidu minkum al-ghaibah. Sampaikan kepada orang yang tidak hadir apa yang kita dapatkan daripada ilmu. Maksudnya yajibu 'ala sami'i, wajib atas orang yang mendengar, ma aqulu minkum, kata Nabi, apa yang aku ucapkan daripada kamu. Nah, tentunya ini kepada sahabat ya konteksnya ini. Tetapi khitabnya nanti selain kepada sahabat, tentunya kepada orang-orang sesudah sahabat sampai hari kiamat nanti ya. Jadi kata Nabi, wajib atas orang yang mendengar ma aqulu minkum, apa yang aku ucapkan daripada kamu, ayyuballighahu man lam yasma'hu, bahwa ia menyampaikan man lam yasma'hu kepada orang yang tidak mendengar akan dia, yang tidak hadir karena ada kesibukan ya lah, karena ada hauran ya lah, ada pekerjaan misalnya yang penting sehingga dia tidak bisa hadir. Tapi kata Nabi, yang mendengar itu nanti untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Wa hadzal hadisu khitabun lis-sahabati. Ini hadis adalah khitab bagi sahabat, seruan untuk sahabat. Summa, kemudian, liman ba'dahum ila yaumil qiyamati. Kemudian bagi orang yang sesudah mereka sampai hari kiamat. Nah, lalu payajibut tablighu ala ahlil ilmi, maka wajib payajibut tablighu, wajib menyampaikan ala ahlil ilmi, atas ahlil ilm. Jadi wajib tuh menyampaikan ilmu, apa yang kita dapatkan daripada guru-guru kita ya lah. Itu wajib disampaikan. Cuma ingat tadi, jangan melampaui apa yang tidak kita ketahui ya. Jadi yang kita ketahui itu yang kita sampaikan. Tapi saya cuma tahu satu masalah. Saya cuma tahu sebuting aja.
Nah, lihat di sini. Fakullu man ta'allama mas'alatan wahidatan fahuwa min ahlil ilmi biha. Maka setiap orang yang belajar satu masalah, maka dia termasuk ahlul ilm biha dengannya. Dia belajar satu masalah, alim dia dalam masalah tersebut yang dia pelajari, maka dia termasuk ahlul ilm. Maka ahlul ilm, orang yang mempunyai ilmu tadi, wajib untuk menyampaikan. Wa kullu amiyin, setiap orang yang awam. Orang yang awam ini. Lalu arafa syurutus sholati, dia mengetahui akan syarat-syarat sholat. Orang awam, tapi dia tahu tentang syarat sholat karena dia belajar tadi kepada tuan guru misalnya. Dia hadir ke majelis ta'lim, lalu tahu tentang syarat-syarat sholat. Maka apa kewajibannya? Fa'alaihi ayya'rifa, maka wajib atasnya bahwa ia memberitahukan ghairahu akan selainnya. Jadi tetap ya dia kenalkan, dia beritahukan kepada selainnya apa yang dia ketahui tentang syarat sholat tadi. Lebih dari itu, ya tidak ya. Kalau lebih dari itu maksudnya yang tidak dia ketahui. Jadi hanya sebatas yang dia ketahui saja. Wa illa, dan jika tidak, ternyata tidak dia sampaikan, sementara orang itu tidak mengerti syarat salat, tidak paham tentang syarat salat, padahal kita walaupun orang awam yang tidak pernah belajar di pondok pesantren mungkin, tapi kita tahu tentang syarat salat tadi karena kita pernah juga hadir ke majelis tuan guru misalnya. Lalu tidak kita sampaikan kepada yang tidak mengetahui daripada keluarga kita, daripada tetangga kita misalnya, maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa syarikuhu fil ismi, maka dia bersamaan pada dosa. Wa illa bahwa syarikuhu fil ismi, bersamaan pada dosa. Nah, jadi oleh karenanya ini merupakan kewajiban bagi kita untuk menyampaikan ilmu, untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat apa yang kita ketahui tadi. Wa yajibu fi kulli masjidin wa mahallatin minal baladi faqihun yu'allimun nasa wa yafhamuhum. Wajib pada setiap masjid dan tempat daripada negeri faqihun. Jadi wa yajibu fi kulli masjidin wa mahallatin, wajib pada setiap masjid dan tempat minal baladi daripada negeri faqihun, seorang faqih, ahli fikih yang mengetahui hukum-hukum fikih. Untuk apa? Yu'allimun nasa, mengajari manusia, wa yafhamum, dan memahamkan mereka. Jadi mengajari manusia dan memahamkan mereka. Wa kaza, demikian juga fi kulli qaryatin, pada setiap kampung. Ya, negeri, negeri ya, kampung saja itu wajib ada yang mengetahui tentang fikih, tentang hukum sholat, tentang hukum puasa, dan seterusnya ya. Wa yajibu ala kulli faqihin, dan wajib atas setiap faqih faragha min fardi ainihi, mencurahkan pikirannya, mencurahkan tenaganya, dan seterusnya, min fardi ainihi, daripada fardu ainnya, ala sabili fardil kifayati, atas jalan fardu kifayah. Nah, dia curahkan untuk apa? Ayyakhruja ila man yujawiru baladuhu, bahwa ia keluar kepada orang yang bertetangga negerinya. Jadi dia masuk ke kampung orang lain, ya nah? Dan itu ala sabili fardil kifayah. Artinya kalau sudah dia melaksanakan, maka yang lain sudah lepas tuntutannya, ya nah? Terbebas daripada dosa. Itu namanya ala sabilil kifayah, ala sabili fardil kifayah. Wa yu'allimuhum dinahum, dan ia mengajari apa? Wa yu'allimahum dinahum, atau ke ayah rujah kayaknya lah. Wa yu'allimahum dinahum, dan ia mengajari mereka dinahum, akan agama mereka, ajari penduduk kampung tersebut. Wa fara'idha syara'i'ihim,
dan keperduan syariat-syariat mereka. Nah, kemudian di sini penting juga lah wa yastashibu ma'a nafsihi zadan ya'kuluhu, dan dia membawa untuk dirinya bekal, jadi menyertai bekal untuk dirinya, ya'kulu yang ia makan akan dia. Jadi bawa duit, bawa sanggup, ada juga lah. Kalau tidak ada kayak apa aja. Nah, hanya dipikirkan. Hanya dipikirkan. Kalau ada, bawa duit sendiri, bawa bekal sendiri, ya nah. Sehingga tidak mencari makan dari dakwah itu, ya, tidak mencari makan dari dakwah itu. Wa yastasibu ma'a nafsihi zadan ya'kuluhu, yang ia makan akan dia. Wala ya'kulu min at'amatihim, wala ya'kulu, dan tidak ia makan min daripada at'imatihim, daripada makanan mereka. Nah, tidak makan daripada makanan mereka, ya nah. Makanya akhirnya membawa bekal, ya nah. Kalau dibekali, alhamdulillah, ya, ada yang memperhatikan ini untuk pian, ya nah. Masih anak sidinnya misalnya tidak punya duit, beliaunya tidak punya bekal juga lah, punya anak istri juga, kalau tidak bekerja kayak apa juga lah. Misalnya nih untuk memberi makan anak istri yang dimana beliau itu juga punya tanggungan, punya kewajiban. Ya, tentunya ya kita dudukkanlah secara profesional ya dalam masalah ini. Tidak juga lalu kita membiarkan guru-guru kiai di kampung misalnya, tidak kita perhatikan kehidupan beliau. Beliau sibuk, habis waktu beliau untuk mengajari umat, sementara beliau sendiri tidak diperhatikan. Beliau punya anak banyak misalnya, punya istri. Nah, ini tentunya harus kita dudukkan ya secara profesional ya tentunya. Jadi sehingga tidak hanya sekedar menuntut beliau untuk menyampaikan ilmu, sementara kita sendiri tidak punya perhatian untuk masalah itu tadi. Nah, yang paling bagus itu ini menjadi kewajiban negara ya. Yang paling bagus itu negara memang untuk memperhatikan tuan-tuan guru ya lah, sehingga mereka itu fokus di dalam mengajar. Makanya Rasulullah SAW itu kan fokus di dalam berdakwah Nabi kan. Bahkan Abah pernah baca itu, katanya Nabi itu setelah, ini bisa dikoreksi ya, karena ini sekedar membaca artikel ya kalau tidak salah, hanya membaca artikel di internet saja. Ada ketemu waktu itu satu artikel, agak lupa juga sih dah, judul artikelnya lupa. Jadi intinya pernah dibaca itu bahwa Rasulullah SAW itu waktu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi itu katanya cuma 2 kali saja melakukan aktivitas berdagang, hanya 2 kali. Ya, setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya. Jadi yang memperhatikan itu sahabat. Ya. Kemudian karena Sayyidah Khadijah Al-Kubra, ya, itu istri Nabi yang kaya kan waktu itu. Jadi hartanya untuk dakwah Nabi, untuk keperluan dakwah Nabi. Sampai guru kami Kiai Haji Thahir ya, beliau pernah bercerita lah, waktu beliau membacakan manaqib Sayyidah Khadijah, sampai waktu mau meninggal tuh lah, Sayyidah Khadijah itu karena hartanya kata beliau habis untuk dakwah, untuk keperluan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Khadijah itu pada akhirnya itu punya punya baju yang tambalannya itu katanya 60, lebih dari 60 tambalan. Itu kata guru kami waktu itu, waktu beliau membacakan manaqib atau riwayat hidup Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nah, padahal waktu itu orang yang paling kaya ya di Mekah, kaya. Dan kenapa? Karena hartanya untuk Rasulullah SAW. Mali maluka, kata Khadijah Al-Kubra waktu itu. Ini yang Abah ingat ya dari guru waktu itu menyampaikan, mali maluka, hartaku hartamu juga ya Rasulullah. Mali maluka.
hartaku, hartamu. Ya Allah biha. Fa in qama bihi wahidun saqatal haraju 'anil baqin. Maka jika ada yang sudah melaksanakan wahidun satu, jadi ada sudah qoma melaksanakan wahidun satu di antara mereka yang ahlul ilm, saqatal haraju 'anil baqin, maka gugurlah dosa daripada yang lain. Wa illa, dan jika tidak, ammal haraju, dosa, maka meratalah dosa al-kafatu ajma'in, merata dosa secara menyeluruh, ajma'in, sekalian. Jadi secara menyeluruh mendapatkan dosa. Kayak apa dosanya? Baik seorang alim mendapatkan dosa, yang jahil juga mendapatkan dosa. Lalu dosanya apa? Di sini disebutkan. Itu yang wa illa ammal harajul kafatu ajma'in. Lalu dosanya orang alim bagaimana? Ammal alimu falitaqsirihi fil khuruji ila zalikal baladi. Ammal alimu, adapun orang alim, maka dosanya adalah falitaqsirihi, karena ketaksirannya, fil khuruji, pada keluar, ila zalikal baladi, kepada itu negeri. Tidak mau ya, mendatangi majelis itu, tidak mau mendatangi ke tempat itu karena tidak ada bayaran misalnya. Nah ini yang tidak benar ya, karena tidak ada bayaran. Makanya kata beliau tadi, wa yastasibu ma'a nafsi zadan ya'kuluhu, dia membawa bekal sendiri saja. Wa ammal jahilu, adapun orang jahil, nah dosanya apa orang jahil? Fali taqsirihi fi tarkit ta'allumi, karena taksirnya pada meninggalkan belajar. Jadi meninggalkan, tidak mau belajar. Nah ini dosanya orang jahil. Dosanya orang alim tadi tidak mau mendatangi negeri tersebut, sementara dosanya orang jahil tidak mau meninggalkan untuk menuntut ilmu, belajar ilmu. Hakaza qala Ahmadu As-Suhaimi naqlan anil Ghazali. Demikian yang disampaikan oleh Syekh Ahmad, Imam Ahmad As-Suhaimi. Beliau mengutip daripada perkataan Imam Al-Ghazali. Nah kemudian yang akan datang insyaallah, summa alam anna li alimil akhirah. Itu aja dulu lah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Di sini nanti akan disampaikan untuk alim akhir ini ada 3 alamat. Di antaranya nanti yaitu tidak mencari dunia dengan ilmunya. Kemudian bahwa dia mengkosot ya, bahwa dia bertujuan dengan sibuk dengan ilmu untuk mencari kebaikan akhirat. Dan kemudian nanti yang ketiga adalah dia selalu berpegang teguh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja mungkin dapat Abah sampaikan. Salah khilaf mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, untuk banin dan banat yang mungkin ya ke Abah kecepatan membaca, ya bisa nanti ditonton ulang. Nah, biasanya video ini Abah upload lagi ke YouTube ya. Ke YouTube biasanya. Jadi bisa aja nanti dicari di YouTube. Cukup ya, misalnya kajian kitab Komiturian pertemuan ke berapa situ. Jadi nanti bisa aja. Biasanya Abah upload lagi ke YouTube. Nah, supaya apa? Mudah-mudahan ini bagian daripada Nasrul Ilim, daripada menyebarkan ilmu supaya semuanya kita mendapatkan manfaatnya, kita mendapatkan barokahnya. Dan apabila salah memahami daripada perkataan maksud daripada pengarang ini kitab, maka ini kejahilan Abah. Dan akhirnya kita pun bermohon kepada Allah, minta kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya, kita mendapatkan barokahnya, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.